Selamat datang di video ini. Perekonomian global berada pada titik penting yang ditandai dengan meningkatnya konflik perdagangan yang menjanjikan pembentukan kembali masa depan teknologi ramah lingkungan, khususnya sektor kendaraan listrik. Bentrokan ini melibatkan dua raksasa ekonomi, Tiongkok, produsen kendaraan listrik terkemuka di dunia, dan Uni Eropa, yang sedang melakukan upaya bersama untuk memantapkan posisinya di pasar yang sama. Perselisihan berisiko tinggi antara UE dan Tiongkok ini lebih dari sekadar perebutan pangsa pasar di industri otomotif. Hal ini mencerminkan perjuangan yang lebih besar dalam norma perdagangan internasional, kebijakan, dan strategi lingkungan. Dampak dari konflik ini akan melampaui sektor otomotif, mempengaruhi kebijakan perdagangan global, lintasan ekonomi, dan rencana aksi iklim di tahun-tahun mendatang. Dominasi Tiongkok di sektor kendaraan listrik bukanlah kesuksesan dalam semalam. Hal ini berasal dari investasi strategi selama bertahun-tahun di bidang kendaraan listrik, infrastruktur teknologi, dan dorongan pemerintah yang kuat terhadap energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Mengakui potensi kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, Tiongkok telah mencurahkan sumber daya yang besar ke dalam industri kendaraan listriknya. Saat ini, negara tersebut tidak hanya memimpin dunia dalam produksi kendaraan listrik, tetapi juga mencapai integrasi vertikal di seluruh rantai pasokan kendaraan listrik. Mulai dari penambangan bahan mentah penting seperti litium dan kobalt hingga produksi baterai dan perakitan kendaraan. Tiongkok mengendalikan hampir setiap aspek proses ini, memberikan keunggulan kompetitif yang tak tertandingi dalam industri kendaraan listrik. Di panggung global, faktor kunci di balik keberhasilan Tiongkok di sektor kendaraan listrik adalah kebijakan industrinya, yang ditandai dengan dukungan negara yang kuat dalam bentuk subsidi, insentif pajak, dan ketentuan peraturan yang menguntungkan. Pemerintah Tiongkok telah menyalurkan miliaran dolar ke dalam industri kendaraan listrik, memberikan dukungan finansial yang memungkinkan pabrikan dalam negeri seperti BYD, NIO, dan XPeng untuk meningkatkan produksinya dengan cepat, dan menawarkan kendaraan dengan harga yang sangat kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional. Hasilnya, merek-merek Tiongkok yang dulunya hanya dikenal di Tiongkok, kini bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar di seluruh dunia, dengan fokus khusus di Eropa. Di sisi lain, Uni Eropa, yang merupakan rumah bagi produsen mobil ternama seperti Volkswagen, BMW, dan Renault, mendapati dirinya berada dalam posisi yang sulit. UE telah lama berkomitmen untuk mengembangkan solusi energi bersih dan transportasi berkelanjutan sebagai bagian dari agendanya yang lebih luas untuk memerangi perubahan iklim. Namun, peningkatan pesat kendaraan listrik Tiongkok di pasar Eropa telah menimbulkan ancaman signifikan terhadap dominasi produsen mobil Eropa. Sebagai tanggapan, UE telah memberlakukan tarif terhadap kendaraan listrik buatan Tiongkok, dengan alasan kekhawatiran akan persaingan tidak sehat akibat penggunaan subsidi negara secara besar-besaran oleh Tiongkok. Tarif yang berkisar antara 13,1% hingga 27,5% ini dirancang untuk melindungi produsen mobil Eropa agar tidak dirugikan oleh impor Tiongkok yang lebih murah. Dan untuk memberi mereka ruang bernapas yang diperlukan untuk mengembangkan penawaran kendaraan listrik mereka sendiri. Namun, penerapan tarif di Uni Eropa telah memicu banyak perdebatan dan kontroversi. Para kritikus mengemukakan bahwa langkah-langkah ini sama dengan proteksionisme, dan bahwa dengan menaikkan harga kendaraan listrik Tiongkok secara artifisial, UE berisiko mendistorsi pasar dan mengurangi pilihan konsumen. Pilihan kendaraan listrik yang lebih terjangkau dapat dijauhkan dari konsumen Eropa dan berpotensi memperlambat transisi kawasan ke mobilitas listrik. Di sisi lain, para pendukung tarif memandangnya sebagai mekanisme pertahanan yang diperlukan untuk melindungi industri otomotif Eropa agar tidak kewalahan oleh persaingan dari Tiongkok. Mereka berargumentasi bahwa tanpa langkah-langkah tersebut, produsen mobil Eropa akan menghadapi persaingan yang tidak dapat diatasi, yang mengancam lapangan kerja dan kesehatan ekonomi yang lebih luas di kawasan ini. Ketika perselisihan dagang ini semakin meningkat,
Tiongkok telah secara resmi menentang tarif UE di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dengan menyatakan bahwa tarif tersebut melanggar aturan perdagangan internasional. Dari sudut pandang Beijing, tarif UE adalah langkah proteksionis yang dirancang untuk meredam persaingan yang sah dan menghukum Tiongkok karena mengambil keuntungan dari kebijakan industrinya, yang dianggap sebagai haknya berdasarkan aturan WTO. Organisasi yang sering dipandang sebagai penengah utama perselisihan perdagangan global kini berada dalam posisi sulit karena harus melakukan mediasi antara dua ekonomi terbesar di dunia. Implikasinya sangat besar bagi masa depan perdagangan internasional. Jika WTO memihak Tiongkok, UE mungkin terpaksa menurunkan tarifnya, yang berpotensi membuka pintu bagi kendaraan listrik Tiongkok untuk mendominasi pasar Eropa. Sebaliknya, jika WTO memihak UE, hal ini dapat memperkuat langkah-langkah proteksionis di kawasan tersebut. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Penetapan presiden yang mendorong negara-negara lain untuk menerapkan hambatan perdagangan serupa terhadap barang-barang Tiongkok berpotensi memicu perang dagang yang lebih luas. Taruhan dari perselisihan dagang ini sangat besar, tidak hanya bagi Eropa dan Tiongkok, tetapi juga bagi perekonomian global secara keseluruhan. Di Eropa, industri otomotif adalah landasan perekonomian yang mempekerjakan jutaan orang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB. Kebangkitan kendaraan listrik menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi para pembuat mobil Eropa. Sementara peralihan ke mobilitas listrik sangat penting untuk mengurangi emisi karbon dan memenuhi tujuan iklim, transisi ini juga memerlukan investasi signifikan dalam teknologi dan infrastruktur baru. Sekaligus harus menangkis persaingan sengit dari produsen kendaraan listrik yang lebih mapan seperti Tiongkok. Kegagalan untuk tetap kompetitif di pasar kendaraan listrik global dapat berdampak buruk bagi perekonomian Eropa. Bagi Tiongkok, industri kendaraan listrik mewakili lebih dari sekadar sumber pertumbuhan ekonomi. Industri ini merupakan komponen utama dari strategi geopolitik yang lebih luas, dengan Tiongkok berupaya memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam kendaraan listrik. Dengan menjadi kekuatan dominan di sektor teknologi ramah lingkungan, Tiongkok memiliki potensi untuk membentuk masa depan transportasi dalam skala global. Kehilangan akses ke pasar Eropa, salah satu pasar kendaraan listrik terbesar dan paling menguntungkan, akan menjadi pukulan besar terhadap ambisi Tiongkok, yang berpotensi merusak rencana jangka panjangnya untuk memimpin transisi global menuju mobilitas listrik. Selain implikasi ekonomi dan geopolitik, konflik perdagangan antara UE dan Tiongkok membawa konsekuensi signifikan bagi konsumen dan lingkungan hidup. Tarif UE terhadap kendaraan listrik Tiongkok telah menjadikan kendaraan ini lebih mahal di pasar Eropa, sehingga mengurangi jumlah pilihan kendaraan listrik terjangkau yang tersedia bagi konsumen. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat tujuan iklim UE sendiri yang sangat bergantung pada peningkatan adopsi kendaraan listrik. Dengan menjadikan kendaraan listrik lebih mahal dan membatasi pilihan konsumen, tarif UE dapat secara tidak sengaja memperlambat kemajuan kawasan dalam mengurangi emisi karbon. Sementara itu, kehilangan akses Tiongkok ke pasar Eropa dapat membatasi kemampuannya untuk memproduksi kendaraan listrik dalam skala besar, sehingga mengurangi pasokan global kendaraan listrik yang terjangkau. Hal ini pada gilirannya dapat memperlambat transisi global menuju transportasi ramah lingkungan dan menghambat upaya memerangi perubahan iklim. Ironisnya, perselisihan perdagangan ini terjadi di tengah posisi Eropa dan Tiongkok sebagai pemimpin dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Namun, tindakan mereka dalam konflik ini pada akhirnya dapat menghambat kemajuan global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Konflik perdagangan antara UE dan Tiongkok bukan hanya sebuah insiden yang terisolasi, melainkan mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam sistem perdagangan global. Karena Tiongkok terus berkembang sebagai kekuatan ekonomi dominan, negara-negara lain sedang bergulat dengan cara untuk merespons.
Hasil dari perselisihan ini dapat menjadi preseden mengenai bagaimana konflik perdagangan di masa depan, khususnya di industri di mana subsidi pemerintah dan intervensi negara memainkan peran penting, akan ditangani. Jika UE berhasil mempertahankan tarifnya, hal ini dapat menandakan pergeseran ke arah sistem perdagangan global yang lebih proteksionis dan terfragmentasi, yang kemungkinan akan diikuti oleh negara-negara lain. Sebaliknya, jika Tiongkok menang di WTO, hal ini dapat mendorong negara-negara untuk menerapkan kebijakan industri yang lebih agresif dan memberikan subsidi, yang akan semakin memperumit lanskap perdagangan internasional yang sudah rumit, dan pada akhirnya menimbulkan lebih banyak konflik perdagangan. Perselisihan antara UE dan Tiongkok mengenai kendaraan listrik lebih dari sekadar tentang mobil, ini merupakan cerminan dari perjuangan yang lebih luas untuk kepemimpinan ekonomi global, inovasi teknologi, dan kelestarian lingkungan. Taruhannya sangat besar, dan hasilnya akan memiliki implikasi jangka panjang bagi masa depan perdagangan internasional, revolusi hijau, dan perjuangan melawan perubahan iklim. Satu hal yang semakin jelas dari konflik ini adalah kegagalan UE untuk sepenuhnya menghargai skala kebangkitan Tiongkok dalam pasar kendaraan listrik. Langkah strategis Eropa ini kini dianggap sebagai salah satu kesalahan paling penting, dengan kawasan ini menghadapi tugas berat untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tujuan lingkungan hidup dan geopolitiknya. Semua ini terjadi di tengah perubahan pesat tatanan global yang dibentuk oleh pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Dunia sedang mengamati dengan cermat karena hasil dari perselisihan ini akan menentukan arah perdagangan internasional dan transisi global menuju energi ramah lingkungan di tahun-tahun mendatang. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.